Halo semuanya. Saya Santika Delaris Dianti Putri, NIM 2102010007 dari jurusan Ilmu Kelautan ingin menjelaskan sistem pernafasan pada ikan. Sistem pernapasan pada ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang adalah organ yang biasanya terletak di samping badan ikan. Insang terbentuk dari lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan lembab. Lembaran ini mengandung banyak filamen. Fungsi insang, yang pertama sebagai alat pernapasan, yang kedua sebagai alat ekskresi garam, yang ketiga sebagai penyaring makanan, yang keempat sebagai alat pertukaran ion, dan yang kelima sebagai osmoregulator. Bagian-bagian insang. Yang pertama yaitu operkulum yang berfungsi melindungi bagian kepala dan mengatur mekanisme aliran air sewaktu bernapas. Yang kedua, membran branchiostega yaitu katup pada waktu air masuk ke rongga mulut. Yang ketiga, lengkung insang, tempat melekatnya tulang tapis insang, terdapat banyak pembuluh darah dan pembuluh saraf. Yang keempat, tulang tapis insang berfungsi mencegah organisme makanan melalui celah insang. Kelima, lembaran insang, yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang keenam, filamen insang. Yang ketujuh, tapis insang, yaitu menjaga agar tidak ada benda asing yang masuk ke dalam rongga insang. Nah, selanjutnya alat bantu pernapasan. Labirin merupakan suatu organ alat pernafasan tambahan yang berfungsi membantu ikan agar dapat menyesuaikan terhadap kondisi suatu perairan, terutama pada kondisi oksigen yang rendah pada saat musim kemarau. Nah, labirin ini sendiri berlokasi di bagian belakang atau atas rongga insang. Nah, bagaimana sih cara kerja labirin ini? Nah, cara kerja labirin ini pertama-tama udara ditampung di rongga labirin ketika ikan muncul di permukaan air. Pada labirin terdapat pembuluh darah kapiler yang mampu mengambil oksigen langsung dari udara bebas. Arkus insang pertama dan kedua menerima darah dari jantung dan terjadilah pertukaran udara. Darah kemudian mengalir ke organ labirin untuk pengambilan oksigen sebelum kembali dibawa ke jantung. Arkus insang ketiga dan keempat berperan dalam membawa darah yang teroksigenasi dari jantung ke dalam sistem sirkulasi. Nah, ikan apa saja sih yang memiliki labirin? Seluruh ikan spesies anabantoid dan sebagian besar ikan yang hidup di rawa memiliki labirin, seperti ikan hitam atau blackfish, yakni tembakang, betok, sepat siam, sepat rawa, gabus, keling, dan lain-lain.